pada putusan vonis kemarin kan Nikita akhirnya banding ya Bang. Hmm. Nah mungkin seperti apa sih Bang bandingnya itu? Ya, jadi terima kasih ya sebelumnya teman-teman media. Eh, Kemarin memang saya dan tim ya eh, sudah diskusi sama Nikita terkait dengan upaya hukum yang akan diajukan berikutnya terkait dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, nah Nikita eh, menyampaikan kepada saya dan teman-teman yang lain juga bahwa eh, dia mau mengajukan banding terkait dengan putusan itu karena menganggap bahwa putusan itu masih terdapat hal-hal yang sifatnya itu eh, mengandung kekeliruan lah, kira-kira begitu ya. Nah, kekeliruan terkait putusan itu banyak. Sebenarnya kita lihat bahwa dalam proses persidangan selama ini ada fakta-fakta yang tidak dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya. Lalu juga kemudian ada persoalan terkait dengan aspek eh, penerapan hukumnya salah. Dalam putusan itu menurut kami penasihat hukum ini penerapan hukum yang tercantum dalam putusan Pengadilan Jakarta Selatan itu juga mengandung kesalahan. Gitu kira-kira. Bang, tapi eh, apa yang menjadi alasan kuat selain adanya kekeliruan hasil putusan ini? Apakah memang berharap bahwa bisa dibebaskan atau seperti apa, Bang? Ya, hal yang kuat itu banyak ya. Dari segi fakta misalnya, kita ketahui bahwa dalam proses persidangan sebelumnya eh, banyak fakta yang sudah terungkap ya di persidangan misalnya soal bahwa ini adalah bukan persoalan skincare, tapi kemudian ya oleh majelis hakim itu menyatakan bahwa Nikita itu bersalah karena telah eh, apa mem- memiliki 3 buah gambar glowing booster cell atau DNA salmon itu dan 1 gambar pembelian nota. Nah, ini kan sudah menyimpang dari eh, fakta itu sendiri ya bahwa dalam persidangan sebelumnya pelapor dalam hal ini Reza Gledis bersama 3 orang saksi lainnya mengatakan bahwa tidak ada persoalan dengan skincare gitu. Lah, kalau tidak ada persoalan dengan skincare, lalu pertanyaannya kenapa kok dia diputus bersalah karena berkaitan dengan skincare ya. Nah, inilah fakta-fakta yang tidak pernah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusannya ya. Yang kedua juga soal adanya pengakuan dari pelapor itu sendiri. Ya, berpindahnya uang dari pelapor Reza Gledis kepada saksi Ismail Marzuki itu adalah berpindah karena adanya kesepakatan. Nah, ini yang terus kemudian tidak dipertimbangkan juga oleh majelis hakim. Kemana fakta itu? Kita bersidang ini berbulan-bulan, hampir kurang lebih 8 bulan kita bersidang, tapi fakta-fakta itu kemana gitu? Kenapa tidak dipertimbangkan dalam sebuah keputusan? Ya. Lalu yang ketiga juga soal bagaimana bukti-bukti yang kami ajukan di persidangan sama sekali tidak dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya. Ya, misalnya berkenaan dengan uang 4 miliar yang itu yang disebut sebagai uang yang berpindah. Padahal uang itu adalah uang hasil kerja dari brand ambasador Nikita dan Dr. Oki. Dan itu kita buktikan di persidangan gitu. Nah, tapi kemudian dalam putusannya majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, seolah mengabaikan apa yang sudah kita ungkap dalam persidangan ini gitu. Nah, sehingga dianggap bahwa itu tidak pernah ada. Nah, inilah sebuah kekeliruan yang diperlihatkan oleh majelis hakim dalam putusannya. Nah, berkenaan dengan apakah itu bisa
berkeinginan untuk bebas, pasti dalam hal ini siapapun orangnya ya semua ingin eh, melakukan upaya hukum itu dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan ya. Kami tim penasihat hukum dan Nikita pun sendiri meyakini bahwa dirinya tidak bersalah, maka mau memperjuangkan sesuatu yang tidak bersalah itu kita mau buktikan ke pengadilan tinggi bahwa ini loh kita tidak bersalah ya, kita tidak melakukan apapun yang dituduhkan oleh jaksa, maka hak hukum dari ini kita akan dipergunakan untuk mencari kebenaran itu atau keadilan. Demikian. Berarti juga ada harapan bahwa atas banding yang dilakukan ini kita bisa bebas sepenuhnya, Bang. Insya Allah. Harapan itu besar, besar sekali karena tadi yang saya katakan ya berdasarkan fakta yang sudah kita peroleh dalam proses-proses persidangan ya itu kan semua arahnya berkaitan dengan adanya transaksi bisnis dalam konteks hukum perdata ya. Nah, pertanyaan kemana fakta itu ya kok tidak diungkap atau tidak dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya ya. Lihat, kita tahulah kemarin pertimbangan-pertimbangan hakim seperti apa ya, mengabaikan fakta yang sudah kita cari selama ini beberapa bulan sebelumnya banyak sekali gitu ya. Kita tahu ada fakta misalnya berkenaan dengan bagaimana uang itu bisa berpindah. Itu kan kami mengajukan bukti juga terkait dengan satu chat aplikasi WhatsApp ya. Nah, aplikasi WhatsApp kami chat ini nggak dipertimbangkan gitu. Nah, lalu yang dipertimbangkan chat aplikasi dari jaksa yang notabene itu juga sudah dibantah oleh saksi-saksi yang lain gitu. Nah, kemudian ada apa video apa rekaman percakapan di situ kan jelas ya bahwa Reza Gledis pelapor ini meminta tolong kepada Ismail ya melalui meminta tolong untuk dipertemukan kepada Nikita melalui Ismail. Nah, ini juga fakta ini juga tidak ada dipertimbangkan oleh hakim dalam keputusannya. Maka kalau fakta diambil semua hanya dari fakta eh, apa dari kejaksaan, nah ini kan tidak fair juga namanya peradilan. Buat apa kita bersidang lama-lama kalau fakta dari tim penasihat hukum atau dari ini kita sendiri tidak dipertimbangkan dalam putusan itu, gitu. Oke, Bang. Ini kan pada vonis kemarin, ini kita juga bilang kan ternyata kan 4 tahun ya. Nah, terus dia bilang dia udah takut gitu, Bang, kalau si Nikita itu dihukum berat. Dia bilang, gue pikir gue malah 30 tahun gitu dihukumnya. Nah, itu gimana tuh, Bang? Ada rasa ketakutan dari Nikita sendiri gitu. Loh bukan, itu bukan rasa ketakutan. Kan selama ini kan digembar-gembor ya. Ingat ya bahwa nih kita di awal perkara ini ya ditahan itu atas tuduhan pemerasan ya. Kemudian ditahan juga apa dilaporkan oleh pelapor ini selain tuduhan pemerasan juga tuduhan pencemaran nama baik ya. Maka waktu proses persidangan ya kenapa kok hilang itu pasal pencemaran nama baiknya hilang, pemerasannya hilang, ya kan? Nah, lalu tiba-tiba diganti dengan berlindung di balik asas dominus litis, ya. Nah, makanya disampaikan waktu itu penerapan asas dominus litis itu tidak seperti itu, mengganti pasal misalnya, karena hukumnya bahwa dominus litis itu adalah untuk menentukan apakah perkara ini layak atau tidak diajukan ke persidangan, apakah perkara ini cukup bukti atau tidak. Nah, konsep dari dominus litis itu sebenarnya di situ, bukan kemudian tiba-tiba bisa mengganti pasal ya. Maka dia bilang, loh kalau begitu dari awal saya tidak pernah dilakukan proses penyidikan dong terkait dengan pasal 369 dan 27B ini. Kalau undang-undang TPPU-nya memang ada sejak awal dilaporkan itu. Nah, terus dia bilang, loh kalau begitu
dipasangkan pasal Undang-Undang TPPU, maka acuannya adalah 20 tahun ancaman pidananya, ya kan? Nah, kalau dibilang itu takut, bukan takut, malah dia kemarin itu bilang, lah kalau cuman saya ditahan berbulan-bulan dengan persidangan juga yang lama begini, ternyata ujung-ujungnya saya cuma dipersalahkan dengan pasal 27 juga, dan itu belum terbukti secara konkret juga bahwa itu adalah kesalahan di pasal 27 gitu. Kenapa kalau orang memiliki gambar, satu buah gambar atau tiga buah gambar itu sederhananya bagaimana bisa dikatakan melakukan sebuah pidana? Kalau orang memiliki menyimpan gambar lalu bisa sesederhana itu dipidana, ini kan aneh juga gitu. Nah, kalau demikian berarti kita semua termasuk ini teman-teman media jangan pernah menyimpan gambar produk-produk gitu. Walaupun mau dijual atau belum dijual atau sudah selesai dijual. Kan konteksnya begitu, sesederhana itu permasalahannya, ya. Lalu diputus dengan pidana penjara 4 tahun, ya, lalu dipasangkan dengan pasal TPPU. Nah, ini kan sebuah kasus yang begitu terlihat dipaksakan gitu. Bang, artinya kalau banding ini tidak berjalan mulus, gimana Bang? Apakah akan lebih dari 4 tahun nanti Bang ke depannya? Oh, kalau itu saya belum nggak bisa jawab. Itu kalau saya kan nggak tahu. Namanya kita cuman berusaha mencari kebenaran itu, ya ada koridornya, ada langkahnya sudah disiapkan melalui pengadilan tinggi. Berapapun misalnya dalam putusan berikutnya, ya kan ada tiga, normatifnya ada tiga. Yang pertama kalau kita ngajukan banding, berarti bisa terjadi kemungkinan putusan itu tetap, ya, bisa terjadi kemungkinan putusan itu naik, bisa terjadi kemungkinan putusan itu turun, ya. Nah, ini kan semua kemungkinan-kemungkinan ini normatif. Ini kalau kita berbicara bagaimana kemudian kalau misalnya itu maka justru akan memberatkan, ya. Nah, kalau itu saya tidak bisa jawab. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau itu malah membebaskan kita upaya hukum ini? Kan tidak ada bisa juga yang jawab gitu. Nah, makanya kita cuman sekedar berusaha bagaimana caranya menggunakan hak hukum daripada kita ini untuk mencari keadilan itu sendiri gitu. Tapi Bang, kalau misalnya dari Abang sendiri ya, seberapa persen atau seberapa yakin sih Bang bisa eh, banding ini bisa meringankan Nikita Mirzani Bang? Dari keyakinan saya insya Allah 100% lah. Kalau keyakinan saya dan tim 100%. Insya Allah. Dari segi Ya dari segi hukumnya segala macam, dari segi hukum formilnya, hukum materialnya, kan saya berkali-kali sampaikan ke media. Saya bilang gini, kalau sekarang ya, oke lah sekarang saya mau pakai putusan itu, putusan hakim, ya, sebagai batu ujinya, ya saya bilang gitu. Nah, batu ujinya adalah bahwa Nikita dinyatakan bersalah melanggar pasal 27B junto pasal 45. Ya. Nah, pasal itu kalau dikaitkan dengan hukum formilnya berarti itu masuknya delik aduan karena disebutkan akibat dari perbuatannya Nikita itu telah merugikan sebuah produk skincare, ya sebut namanya glowing booster cell atau DNA salmon. Oke. Nah, sekarang hukum formilnya coba kita tarik mundur ke belakang. Siapa pemilik dari glowing booster cell itu? Siapa yang berhak secara hukum, ya, melakukan upaya hukum terhadap adanya pelanggaran terkait dengan glowing booster cell itu? Yang berhak itu adalah secara hukum itu yang paling berhak adalah direksi, ya, dari perusahaan itu atau direktur utama. Nah, kalau misalnya dikatakan Reza Gladys ya telah menjadi korban dalam
dalam kasus ini karena kita memiliki 3 buah gambar itu, maka pertanyaan hukumnya, apakah Reza Gladys ini secara hukum berhak ya bertindak untuk dan atas nama eh, perusahaan atas pemilik glowing booster itu? Kan dia secara hukum tidak tidak berhak. Nah, itulah yang nanti juga akan kita paparkan atau kita uraikan argumentasi-argumentasi hukum dalam memori banding nanti gitu. Halo? Berarti kalau untuk bandingnya sendiri di minggu ini ya Bang ya? Atau sudah masuk atau gimana Bang? Bang, atau sudah atau baru atau sudah dilakukan, Bang? Sudah diajukan Koordinatkan banding. kalau yang ini saya koordinasinya ke teman-teman, infonya belum dimasukin. Mungkin besok mungkin ya di di apa namanya disampaikan bandingnya ke pengadilan besok kayaknya. Berarti Minggu ini yang jelas minggu ini, yang jelas minggu ini. sudah menyiapkan bukti-bukti juga ya, Bang ya? Iya, kita 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 siapkan lagi bukti-buktinya, kita mau uji lagi ya di pengadilan tinggi, bahkan pengadilan tinggi kan juga bisa menguji kembali atau memeriksa membuka kembali perkara ini ya. Harapan kami di pengadilan tinggi itu bisa dibuka kembali persidangan ini karena kita mau benar-benar mau menguji apa fakta-fakta yang sudah pernah terungkap di pengadilan tingkat pertama ya. Jadi kami juga dalam konteks ini pengajuan banding mungkin bisa apa ya namanya bisa disidangkan kembali di sana gitu ya dengan sidang yang terbuka juga. Jadi biar publik juga melihat bahwa ternyata kami menyajikan fakta-fakta yang selama ini tidak pernah dipertimbangkan dalam putusan. Begitu. Berarti Jumat ya Bang besok ya ke Besok, besok, mau insya Allah rencananya. besok. Iya, insya Allah Jam berapa? besok habis Jumatan. Nanti itu yang ini apa Mbak Mbak Mega sama Bang Gali sih itu. Karena saya kan masih di Oh, luar kota juga, perwakilan aja mungkin ya. ya. Berarti Kenapa? perwakilan tim ya Bang ya. Yang nanti ke perwakilan tim yang akan mengajukan banding nanti besok. Iya, perwakilan tim. Nanti itu perwakilannya ada di Mbak Mega sama di Bang Gali itu. Karena saya belum tahu juga besok sampai di Jakarta jam berapa. Halo? Udah, Ada lagi teman-teman. ada lagi. Bang, kalau untuk banding sendiri ada ininya nggak sih Bang nanti akan buat PM perbuatan melawan hukumnya sendiri gimana tuh Bang kalau misalnya banding? Ada keterkaitannya nggak sih Bang? Keterkaitan ada, keterkaitan kan keterkaitan materi ya. Cuman hukumnya ya terpisah, hukum perdata konteksnya ya, konteks hukum perdata dalam perbuatan melawan hukum segala macam. Kalau pidana juga beda, nggak bisa digabung. Tapi ini beririsan langsung dengan perkara ini, perkara pidananya juga itu. Kan nanti yang mau kita sampaikan di dalam gugatan PMH itu adalah terkait dengan bahwa katanya ya ini kita pakai versi dari pihak lawan dulu katanya ada kesepakatan itu tapi ditekan, dipaksa dan lain sebagainya ya. Nah, kalau demikian adanya tekanan dan paksaan segala macam, maka pertanyaannya apakah tekanan paksaan itu ya yang dilakukan yang menurut dari pihak lawan itu adalah sebuah keterpaksaan, pertanyaannya apakah itu boleh atau tidak diakui begitu saja gitu. Itu kan pengakuan dia. Belum tentu juga secara hukum pengakuan itu dibenarkan ya. Nah, maka kalau dia bilang saya dipaksa dan lain sebagainya ditekan,
ya silakan dia buktikan itu paksaan itu gitu. Karena kan konteksnya berbeda, hukumnya beda, hukum perdatanya, hukum acaranya beda sama yang pidana yang sudah selesai ini. Nggak ngaruh sih sebenarnya. Oke Bang, dari saya cukup. Mungkin teman-teman yang lain cukup. Ada lagi yang lain? Cukup, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke Bang, terima kasih banyak